sutradara drama almarhum Vina dan juga Eki. Aep sama Parudiana juga ngomong. Kronologinya nih kayak apa, Ep? Kamu ada ide nggak, Ep? Gimana kalau kita buat ceritanya bahwa si Eki itu dilempar-lempar batu, Pak? Wah, bener juga. Dia cepat lang. Urusan restu. Nah, tidak merestui, tidak mencintai. Kita Eki masih hidup, yang dihabisi adalah si Panji dan juga Vina. Nah, Dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? dapat apa? Berarti dia nggak pengen anak saya meninggal, saya nggak dapat apa-apa nih. Dapat penulis skenario terbaik Piala Gobel Award jatuh kepada itu Ibu Eki terancam atau diancam Andi Dani. Andi adalah Aep. Dani huruf depannya apa? D. Itu berarti DD. Perong berarti kan Prudiana. Nah, Dia lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak. Aep, Rudiana, terkutuk kalian. Karma akan mendatangimu. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang almarhum Eki dan juga Vina yang dibohongi oleh mertuanya sendiri. Nah, jadi selama 2 hari kita nggak update ya. Itu kalian pasti udah ada update yang sangat membagongkan ya. Ini setiap Let's Go nggak update pasti ada yang membagongkan ya. Yaitu terkutuknya sutradara drama almarhum Vina dan juga Eki. Nah, jadi ada sutradara yang lebih hebat daripada Joko Anwar, lebih hebat daripada Jordan Peele, lebih hebat daripada sutradara ternama lainnya. Oh, Cinta Fitri kalah, yaitu sutradarai yang didalangi oleh Rudiana. Nah, korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. jadi menurut Dede, saksi yang kita cari-cari akhirnya ditemuin oleh Kang Dedi. Dede dan juga Dedi ini nggak saudaraan kan? Dedi dan Dede. Jadi dia cerita bahwa seluruh kasus ini skenario itu dibuat oleh Rudiana dan juga Aep. Berdebas sialan. Terkutuk kalian berdua, tamat lewat kalian berdua abis ini. Nah, jadi menurut kesaksian Dede, dia cerita. Dede ini ya, mukanya mirip Peggy Setiawan ya. Jadi dia cerita dengan Kang Dedi bahwa tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan itu palsu, guys. Yang terjadi adalah sebenarnya pada hari itu dia tuh nggak kerja di tempat itu gitu, lagi libur lah gitu. Malam-malam dia ditelepon sama si Aep, anak setan pengkhianat. Nah, itu dia si Aep, anak setan pengkhianat ini ditelepon, diajakin anterin gua dong ke Polres. Ditanya sama dia mau ngapain, pokoknya anterin aja. Malam Aep nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi di rumah. Anterin saya yuk ke Polsek katanya. Mau ngapain, Aep? Ya udah anterin aja. Luar sebelum masuk di luar kan ada saya, Aep sama Parudiana. Aep yang ngomong ke kamu? Ya, Aep sama Parudiana juga ngomong. Kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Nama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya, Pak. Dua-duanya? Nah, berdebas sialan. Ternyata penulis dan sutradara adalah Rudiana. Asisten sutradara adalah si Aep. Buat film aja kalian berdua. Pantes kemarin film Vina ada ada tanda kutip ya, ada 2 oknum kan yang datangin sutradara sama kru film Vina bilang ngapain sih buat film kayak gini. Ternyata filmnya tidak sesuai dengan yang mereka buat. Mungkin sutradara aslinya kesel ya. Wah, ngapain sih buat film Vina kayak gini? Kan yang sutradara aslinya adalah aku. Aku yang harusnya buat film. Seperti itu. Pantas kemarin ada yang marah. Jadi sini Dede cerita, dia tuh disuruh jadi saksi bahwa ada yang melempar, membawa bambu. Skenarionya kayak gitu ya. Ada orang-orang lempar batu, membawa bambu. Itu tuh udah dikasih skenario. Sama siapa? Sama si Rudiana, sama si Aep ini. Nah, berarti kan Rudiana dan Aep itu sahabat karib ya. Waduh, sekarib apa? Jangan-jangan anaknya itu bukan Eki, anaknya Aep. Gimana nih? Jadi dia udah seakrab itu. Jadi kan ada brainstorming ya. Kita kan ada nongkrong dulu. Dia ketemuan sama Aep berdua, Pak Rudiana. Kita buat kronologinya nih kayak apa, Aep? Kamu ada ide nggak, Aep? Gimana kalau kita buat ceritanya bahwa si Eki itu dilempar-lempar batu, Pak? Wah, bener juga. Dia cepat lang. Apa gimana? Ini kan pertanyaan kita ya. Jadi semua teori, nggak semua ya, hampir semua teori dan dugaan kita waktu itu mengarah benar bahwa Liga Akbar tuduhannya palsu, Aep dan Dede adalah keterangan palsu dan terbukti. Nah, kita juga punya teori-teori lainnya. Berarti kan teori di mana Rudiana ini punya sesuatu yang disembunyikan itu juga besar kemungkinan yang terjadi. Nah, jangan sampai teori-teori netizen lain itu terbukti, Pak. Teori netizen salah satunya apa? Yaitu yang pertama adalah diduga
memang sengaja menghilangkan nyawa Eki dan juga Vina karena urusan restu. Nah, tidak merestui, tidak mencintai. Bayangkan kalau ini teori ini benar, bayangkan keluarga Vina ternyata adikmu itu dihabisi karena terhalang restu, melawan restu tuh kayak Mahalini. Hah? Itu teori yang menurut Let's Go ya, ini semakin besar ya. Ini bisa kemungkinan terjadi adalah tentang restu. Nah, di mana mungkin Rudiana tidak sudi anaknya Eki ini nikah dengan seorang Vina gitu. Seorang dari keluarga biasa tuh. Bisa jadi kan? Nah, itu bisa jadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teori di mana Eki ini tahu sesuatu tentang tepung sagu. Nah, jadi Rudiana dengan grup dan kelompok tepung sagu itu punya permasalahan sehingga harus mengorbankan Eki sebagai anak kandungnya sendiri untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan yang dia punya. Nah, di mana teori ketiga adalah ternyata Eki masih hidup, yang dihabisi adalah si Panji dan juga Vina. Nah, jangan-jangan dia udah putus sama si Eki, tapi Panji ini pacaran sama Vina dan memang dihabisi. Ini teori sangat-sangat bisa masuk. Kenapa? Karena kita tidak boleh melihat makam Eki. Bahkan makam Eki itu dijagain sama orang khusus juga di pagar bambu. Nah, di pagar bambu, bro. Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Nah, itu kesedihan Kang Deddy ya. Dia bilang, Pak Rudiana nih, Bapak ini tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, tapi Vina meninggal, tapi yang dihukum yang nggak bersalah. Berarti kan ini nggak mungkin ada orang lakukan sesuatu tanpa tujuan dan tanpa dapat imbalan. Nah, apakah ada tujuan tertentu dari Ibtu Rudiana? Kita dugaan ya, ini dugaan ya. Ini dugaan untuk mendapatkan tujuan. Jadi tujuannya kalau dia bisa menangkap siapapun, peduli setan tumbal proyek, dengan tujuan kalau saya dapetin ini, saya bisa bilang ini semua memang pembunuh anak saya naik pangkat dong, tuh, saya naik gaji dong, gitu. Bisa jadi itu tujuannya, bisa menaikkan jabatan. Nah, dapat apa? Berarti dia nggak pengen anak saya meninggal, saya nggak dapat apa-apa nih. Saya boleh anak saya meninggal, tapi saya harus dapat sesuatu dong, gitu. Minimal dapat jabatan kek, atau minimal dapat penghargaan kek. Dengan cara mengorbankan anak-anak lainnya, peduli setan gitu. Bisa jadi kan? Nah, ini dugaan kita ya. Jadi tujuan Rudiana ini apa? Apa yang Rudiana dapatkan dari meninggalnya anaknya ini dan juga Vina? Dari memfitnah dan membuat skenario. Dia dapat apa? Apakah dia dapat penulis skenario terbaik Piala Gobel Award jatuh kepada itu? Gimana nih ya? Dan teori-teori ini kan makin besar ya. Dimana kalau kalian ingat ceritanya Aep sesuai skenario Rudiana ya. Ada motor lewat tuh, Pak. Motor yang korban. Iya, motor dilempari batu. Udah dia langsung langsung kabur gitu. Jaket apa? Jaket biru muda. Kan ekstasi. Iya. Kalau itu pakai tulisannya apa? Iya, 7 orang apa 8 orang? 4 orang. Yang ngejar mah motor 4. 4 orang. Pertama dilempari batu dulu, lempari batu. Batunya gede-gede. Ya kalau bicara batu gede-gede ya kurang tahu Nggak tahu saya. juga. Nah, itu dia kesaksian Aep dulu. Dan dia menceritakan tentang bahwa ada 4 orang terus lempar-lemparan batu dengan menggunakan jaket XTC. Nah, menurut Let's Go, skenario yang dia buat, tidak mungkin seorang Aep yang anak setan pengkhianat ini membuat skenario seperti ini. Let's Go rasa dia lebih tepatnya menyetujui skenario seperti ini. Skenario ini kita duga bahwa dibuat oleh Rudiana, karena nggak ada pilihan lain lagi ya, karena Dede udah mengaku dia adalah orang yang berbohong dengan kesaksian itu ya. Memang Dede juga harus dihukum juga nih, berbah juga dia nih. Nah, kalau dia lengkap dengan menceritakan bahwa ada jaket XTC dan lain-lain, Let's Go jadi teringat dengan orang ini. Nah, di mana Rudiana ini berdampingan dengan orang yang menggunakan, yang Let's Go duga dia adalah petinggi XTC. Di mana orang ini juga datang ke tempatnya PG Setiawan sewaktu PG Setiawan itu bebas. Nah, apakah geng XTC-nya itu kayak di film-film ya? Berarti ada backingan dari Rudiana. Atau Rudiana ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di geng XTC ini gitu. Kenapa sampai orang XTC ini datang ke tempatnya PG Setiawan? Apakah itu suruhan dari Rudiana? Nah, apa tujuan Rudiana? Let's Go lebih tepatnya apa yang disembunyikan Rudiana itu? Kalau Let's Go melihat Rudiana setega itu memenjarakan 8 orang lebih, memenjarakan orang-orang miskin dan kulba-kulba seperti teman-teman kita, dengan tega dia membuat
kesaksian palsu, skenario palsu, dia pilih orang-orangnya Aep. Kamu nanti bilangnya kayak gini ya, ini skenarionya. Kamu Dede, kamu pokoknya ikutin Aep. Dia jadi adalah asisten sutradara. Dia udah tahu apa yang harus diceritain. Kamu ceritanya kamu lagi nongkrong terus lihat orang-orang lempar batu. Oke, Liga Akbar, kamu kan temannya Eki. Nah, sekarang kamu harus membuat kesaksian seperti ini. Itu kan orang-orang yang dipilih oleh Rudiana sendiri. Dia pilih Aep, dia pilih Dede sebagai temenan Aep, dia pilih Liga Akbar sebagai temennya Eki. Jangan dia memilih Linda. Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Jangan-jangan Linda ini adalah salah satu orang yang dipilih oleh Rudiana, ini dugaan, untuk mengikuti salah satu skenarionya. Nanti, kamu, Linda, kamu bisa acting nggak? Coba kamu pura-pura kesurupan? Apa gimana ya? Ini kan jadi suuzon kemana-mana ya. Dan suuzon kita tuh ternyata benar loh. Ini jangan macam-macam ya. Pertama, kita curiga Peggy Kulba nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Dan ternyata benar. Bebas dia Peggy Kulba. Kita duga bahwa Aep dan Dede berbohong. Ternyata benar. Aep dan Dede ini berbohong. Liga Akbar berbohong. Itu ternyata benar gitu loh. Kok di kasus ini tidak menutup kemungkinan bahwa semua teori liar kita, teori liar, itu benar. Kita cari, Ibu Eki di mana? Ibu Eki di mana? Apakah Ibu Eki terancam? Atau diancam? Bisa jadi benar kan? Nggak mungkin seorang ibu kandung diam-diam aja. Ayolah kepolisian, carilah sekarang DPR kita, daftar pencarian rakyat kita, yaitu Rudiana. Jangan dilindungi lagi itu. Kalian lihat kan skenario Polda Jabar di persidangan, kamu lihat kan Polda Jabar? Teman-teman Polda Jabar, kalian lihat kan di persidangan mana kalian menuduh Peggy adalah perong, gong dan rong itu jauh. Sengaja kalian rangrongkan gitu. Ternyata si perong yang kita cari adalah Aep perong, Dede perong, apa jangan-jangan Rudiana perong. Nah, perong-perong yang kita cari dekat kita sendiri ternyata. Cocokologi ya, contohnya yang DPO siapa? Ada Andi, Dani, sama Egi Perong. Nah, Andi huruf depannya apa? A. Berarti kan Andi adalah Aep. Nah, Andi Aep. Nah, Dani huruf depannya apa? D. Itu kan berarti Dede. Nah, berarti Dani dan Dede. Nah, berarti ini Perong. Ini apa? P depannya kan. Perong berarti kan Prudiana. Nah, Prudiana. Nah, bisa jadi kan. Nah, masa nggak bisa? Kemarin aja Polda Jabar bisa Pego sama Perong di mirip-miripin ya, masa kita nggak bisa? Ini kan bisa jadi kan, ini adalah dugaan dan teori guys. Walaupun ini bukan cerita sebenarnya, ini bisa jadi kecurigaan kita semua. Itu lebih kejam daripada Pak Sambo ya. Kayaknya Pak Sambo kalah pintar sama Rudiana ini. Bahkan Rudiana udah langsung, makamnya Eki itu langsung dijaga ketat gitu loh. Nggak boleh ada yang lihat makamnya Eki. Itu kan curiga banget ya. Kenapa emangnya? Apakah itu benar makamnya Eki atau bukan gitu? Jangan-jangan bukan. Pertanyaan kita kan. Terima kasih banget buat Muhammad Dalko yang udah kasih donasi ya gitu. Bang Let's Go, terima kasih, konten ini sangat konstruktif dan untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih ya. Bahkan setelah pengakuan Dede ini itu sangat-sangat curiga dan teori liar itu semakin bukan liar, semakin masuk akal untuk bisa kita masukkan sebagai dugaan tindakan dan tujuan dari Rudiana ini gitu. Dari Faris Nurdin gitu, Elsa dan Fitra layak dibahas bang gitu. Awalnya jadi tim pencari fakta independen. Kok sekarang jadi kuasa hukum Ibtu Rudiana dan katanya netizen itu monster. Wow. Dari TV On, bang kalau benar itu Pak Rana itu kan saksi ojek yang pisahin Eki lagi berantem di flyover. Apa itu? Makasih ya TV On. Makasih banget buat teman-teman yang udah donasi buat Let's Go ya. Nah, jadi tanggapan dari Rudiana tentang kasus ini, dia bahkan mengatakan bahwa kesaksian Dede itu bohong guys, melalui pengacaranya ya, Fitra gitu. Disampaikan oleh Dede terhadap klien kami, Bapak Ibtu Rudiana adalah hoax dan fitnah terhadap diri Bapak Ibtu Rudiana. Kita semua bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Jangan kita mendahului proses penyidikan. Guys, jadi dia semua yang dibilang sama Dede itu hoax. Jangan kita mendahului proses penyidikan. Kita harus tunggu dari kepolisian. Males gitu. Nunggu kepolisian lama banget. Ini Kang Dede langsung nemuin Dede. Kemarin kalian kemana aja? Polisi bisa nggak dapetin Aep? Dede kalah sama Kang Dede. Naikin aja Kang Dede jadi ini nih, Polri nih. Masa kepolisian kalah sama Dede, Aep gitu. Linda, semuanya Kang Dede duluan yang bisa nemuin, dan bahkan Kang Dede itu bisa
membuat psikologi mereka tuh merasa nyaman buat cerita. Pak RT dan lain-lain tuh sama Kang Deddy bahkan bisa mengakui bahwa mereka tuh berbohong itu. Kalau sama polisi lagi, oknum polisi, yang ada mereka malah ditekan lagi gitu. Udah mau jujur, serius jujur. Kamu mau jujur, kalau kamu jujur nanti kamu dapat hukuman loh. Lebih baik kamu tetap aja pada pendirianmu. Ya gitu jadinya gitu. Ah nggak, let's go bukannya nggak percaya polisi ya. Tapi nggak ada. Percaya dikit. Tapi let's go percaya dengan kekuatan netizen karena kita netizen, kita nggak ada kepentingan di sini ya. Jabatan kita nggak dipertaruhkan. Kita menolong Peggy Kulba juga dengan kemanusiaan gitu. Kang Deddy juga dengan kemanusiaan, semuanya dengan kemanusiaan dan keadilan gitu. Karena kita takut yang terjadi sama mereka bisa terjadi sama kita gitu. Itu dia yang bisa disampaikan. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Menurut Let's Go, kamu akan segera kena karma dan habis tamat riwayatmu berbasialan setan siapapun oknum yang ikut drama dari Eki dan juga Vina yang bohong ke kita semua. Memang kalian semua setan. Oknum-oknum ya yang ikutan drama-drama ini setan memang semuanya. Sebentar lagi Rivaldi, Eko, Jaya, Sandi, sebentar lagi kalian bebas. Tunggu ya, tunggu kita lagi memperjuangkan kalian ya dari tangan-tangan setan ini ya gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.